Bab 1041. Sekelompok mahasiswi Universitas Yan mengobrol dan menunjuk. Wang Zifei berharap dia bisa menggali celah di tanah dan masuk ke dalamnya. Dia merasa bahwa siapapun yang melihatnya sekarang sepertinya sedang melihat orang bodoh. Hal ini akan segera menyebar di internet. Pada saat itu, netizen di seluruh negeri akan tahu bahwa dia bodoh. Saat itu, apa yang dipikirkan teman sekelasnya tentang dia? Apa yang dipikirkan orang tuanya tentang dia? Apa yang dipikirkan alumni YSU tentang dia? Aku takut aku akan dipaku di tiang aib di masa depan, dan menjadi bahan tertawaan seumur hidupku. Memikirkan situasi ini, mentalitas Wang Zifei benar-benar runtuh. Seperti raja yang ditertawakan perunggu, kata-kata ini terlalu kasar. Profesor sapi sampah macam apa itu? Dia juga seorang sarjana top di negara ini, aku marah. Selain kekayaan dan status, akademisi dan pengembangan diri Tuan Yan sendiri jauh melampaui Profesor Niu. Profesor Niu, kupikir kau sapi yang memanggil binatang buas. Chen Yuan baru saja pergi. Perdebatan yang sangat sengit langsung meletus di seluruh auditorium. Terutama para mahasiswa Universitas Yanda. Semua orang mulai mengeluh tentang Chen Yuan. Jika orang-orang dengan prestasi akademik seperti itu tidak memenuhi syarat untuk masuk Universitas Yanda, lalu orang seperti apa yang memenuhi syarat untuk masuk Universitas Yanda? Apakah kalian bercanda? Aku tidak tahu apa-apa, jadi aku mulai mengoceh. Saat itu, Qin Wushuang mengambil mikrofon dan berjalan ke atas panggung. Para ahli dan cendekiawan dari seluruh dunia, silakan ikuti saya ke Hotel Regal. Dr. Chen telah memerintahkan agar semua orang dapat menginap di Hotel Regal secara gratis dan menunggu diskusi akademik berikutnya. Dr. Chen akan memberitahu Anda ketika waktunya tiba. Tentu saja, jika Anda telah mengatur rencana perjalanan Anda, atau jika Anda tidak ingin berganti hotel, Anda tidak akan dipaksa untuk melakukannya. Semua orang memilih secara sukarela. Seperti seorang asisten kecil, Qin Wushuang mulai mengatur acara setelahnya. Dan mengambil inisiatif untuk mengurus makanan dan akomodasi para cendekiawan dan profesor ini. Hotel Regal kini telah menjadi hotel bintang 7 paling mewah di Yanjing. Layanan makanan dan penginapan adalah yang terbaik. Chen Yuan tidak menyelesaikan masalah sulit itu sekaligus, dan para sarjana terkemuka ini pasti tidak akan pergi. Chen Yuan memiliki keputusan akhir tentang kapan diskusi akademis selanjutnya akan dimulai. Stabilkan orang-orang ini terlebih dahulu. Lalu mulailah menggali. Ada beberapa yang hanya sekadar ikut-ikutan, jadi jangan khawatir. Tapi tak satu pun dari ilmuwan top itu yang mau pergi. Biarkan mereka bersedia tinggal di Tiongkok untuk berpartisipasi dalam penelitian ilmiah. Qin Wushuang memutuskan untuk mengobrol dengan para ilmuwan ini. Ngomong-ngomong, mari kita bicarakan cita-cita utama Dr. Chen. Dia ingin membangun pesawat ruang angkasa dan memimpin peradaban manusia ke era baru. Di sisi ini, Chen Yuan baru saja meninggalkan auditorium. Dia dihentikan oleh seorang wanita cantik. Dr. Chen, halo, nama saya Yin Xiuna, senang bertemu Anda, saya seorang mahasiswa internasional yang baru saja diterima di Universitas Yanda. Kuliah Anda hari ini sangat menarik, tetapi saya masih memiliki 2 pertanyaan di benak saya ingin bertanya, saya tidak tahu apakah boleh. Yin Xiuna mengenakan kacamata dan terlihat sangat intelektual. Dengan sosoknya yang proporsional dan wajahnya yang cantik, itu benar-benar membuat orang membayangkan. Kecantikan seperti itu diperkirakan sulit ditolak oleh pria manapun. Chen Yuan mengangkat kepalanya dan meliriknya. Nama Yin Xiuna, nama asli, Lin Sutong. Tingkat kesukaan, 101 poin. Identitas anjing penjilat yang sangat hebat. Nilai wajah, 9,8 poin. Sial sekali. Chen Yuan terdiam. Apa yang Lin Sutong rencanakan? Kau tidak berpikir bahwa jika kau mengubah wajah dan identitasmu, aku tidak mengenalmu, kan? Mengapa kau berpura-pura menjadi orang Korea, dan kau sengaja menggunakan aksen kimchi saat berbicara bahasa Mandarin? Kau benar-benar pandai berpura-pura. Chen Yuan tidak membongkarnya, tetapi hanya melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Maaf, saya bukan guru di sekolah, dan saya tidak berkewajiban untuk menjawab pertanyaan Anda. Sekarang diskusi akademis sudah selesai, silakan pergi. Bagaimana kalau begini, Dr. Chen, bolehkah saya menambahkan Anda di WeChat? Anda mungkin sedang sibuk hari ini. Jika saya punya waktu lain kali, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Anda. Apakah menurut Anda ini tidak apa-apa? Lin Sutong juga tidak marah, dia sangat familiar dengan sikap ini, dia sudah terbiasa. Jadi dia tidak patah semangat karena penolakan Chen Yuan. Maaf, aku tidak mau menambahkan WeChat-mu, boleh aku jelaskan lagi? Saat Chen Yuan mengucapkan kata-kata itu, kebetulan Suan Yuan Duo-Duo juga mengusirnya.
Kemudian dia berhadapan dengan sikap acuh tak acuh Chen Yuan terhadap Dewi nomor 1 negeri kimchi itu. Harus kuakui bahwa penampilan dan pesona Yin Xiuna mungkin tidak kalah dengannya. Dan pihak lainnya lebih dewasa dan intelektual, penuh pesona feminin. Dia benar-benar wanita tercantik. Ada desas-desus di internet bahwa Chen Yuan sangat mesum, dia bisa disebut hantu house sex, dan bahkan pernah menyelenggarakan kontes kecantikan, memilih wanita-wanita cantik dari kota-kota besar. Di permukaan, itu untuk membina bakat di industri hiburan, tetapi sebenarnya untuk mengisi haremnya sendiri. Jika desas-desus itu benar, mustahil baginya untuk acuh tak acuh terhadap wanita tercantik seperti Dewi nomor 1 kerajaan kimchi, tetapi kenyataannya justru sebaliknya. Sikapnya terhadap Yin Xiuna bahkan lebih acuh tak acuh daripada orang biasa, yang menunjukkan bahwa desas-desus itu tidak benar. Memang benar, seperti apa sebenarnya seseorang, Anda masih perlu mencari tahu sendiri. Anda tidak bisa mempercayai apa yang orang lain katakan. Bagaimana mungkin seorang jenius yang tak tertandingi, berpengetahuan luas, berbakat, dan berkuasa, bisa sesuperficial seperti yang dikatakan dunia? Ketika Anda melihat wanita cantik, Anda langsung menghampirinya. Chen Yuan seharusnya bukan orang seperti itu. Dibandingkan dengan desas-desus di mulut orang lain, dia jelas lebih percaya pada apa yang dilihatnya dengan mata kepala sendiri. Bukankah situasi barusan menjelaskan semuanya? Menghadapi rayuan Dewi nomor 1 di negeri kimchi, dia sama sekali tidak memberinya muka. Xuan Yuan mekar. Kebaikan plus 1. Kebaikan saat ini, 91 poin. Hei, Dodo, apakah kau juga di sana? Ketika Chen Yuan melihat Xuan Yuan duo-duo, dia berpura-pura terkejut dan menyapanya. Ya, aku tidak menyangka bahwa orang yang memecahkan 3 masalah besar dunia adalah kau. Xuan Yuan duo-duo datang dan melirik Lin Sutong. Tidak ada kejutan dalam hidup. Apakah ada sesuatu yang tidak kau mengerti? Biarkan aku menjelaskannya secara detail, kata Chen Yuan dengan proaktif. Sikapnya terhadap Lin Sutong dan Xuan Yuan duo-duo benar-benar berbeda. Yang satu berinisiatif menunjukkan kebaikan, dan yang lain menolak orang yang berada ribuan mil jauhnya. Perasaan yang berbeda ini telah membawa dampak yang sangat kuat pada Xuan Yuan duo-duo. Juga para wanita cantik papan atas. Chen Yuan tidak menunjukkan kesopanannya karena penampilan orang lain. Dibandingkan dengan kecantikan seorang wanita, ia lebih memperhatikan konotasi kepribadian seseorang. Ini jelas merupakan kualitas berharga yang jarang dimiliki pria lain. Hal ini cukup menunjukkan bahwa pemikiran dan selera Chen Yuan luar biasa. Seorang wanita cantik paling takut jika orang lain hanya menyukai kecantikannya, tetapi tidak peduli dengan makna yang terkandung di dalamnya. Perasaan itu sama seperti yang paling ditakuti oleh pria kaya, yaitu para gadis hanya peduli pada uangnya, bukan dirinya. Chen Yuan langsung menyerang. Kebetulan saja Xuan Yuan duo-duo merasakan hal yang sama. Sebenarnya, jika orang ini adalah wanita cantik lainnya, Chen Yuan tidak akan acuh tak acuh sama sekali. Dia hanya ingin Lin Sutong cepat menghilang dan tidak muncul lagi. Kau benar-benar berlama-lama. Bab 1042. Benar sekali, tidak sembarang wanita bisa masuk ke hati kakak Chen Yuan. Lin Sutong tidak marah. Sebaliknya, dia tersenyum dan mengangguk. Dia merasa sikap acuh tak acuh Chen Yuan membuatnya semakin menghargainya. Lagi pula, dia bukan lagi Lin Sutong yang dulu. Bisa dikatakan dia telah sepenuhnya mengubah kepribadian dan penampilannya. Jika pria ini, hanya karena dia menjadi lebih cantik, mulai mengubah sikapnya terhadapnya dan menunjukkan keramahan yang luar biasa kepadanya. Perilaku ini membuatnya merasa dangkal. Bahkan menjijikkan. Tidak apa-apa, Dr. Chen, saya yang agak kasar hari ini, dan masa depan masih panjang, dan Anda akan secara bertahap mengenal saya di masa depan. Saya sangat menghargai bakat Anda. Saya juga akan belajar di Universitas Yanda di masa depan. Masih banyak kesempatan bagi kita untuk bertukar pikiran dan belajar bersama. Saya akan membiarkan Anda mengenal saya lagi. Setelah Lin Sutong selesai berbicara, dia berbalik dengan percaya diri dan pergi dengan anggun. Di antara kata-katanya, dia tanpa malu-malu mengungkapkan ketertarikannya yang kuat pada Chen Yuan. Ini membuat Xuan Yuan duo-duo agak cemburu tanpa alasan. Seorang gadis yang juga luar biasa dan cantik jelas akan mengejar Chen Yuan. Seolah-olah seseorang ingin merebut sesuatu yang kau sukai secara pribadi. Meskipun hal ini belum sampai pada titik di mana harus dimiliki. Tetapi begitu orang lain mulai merebutnya, kau secara refleks tidak ingin melepaskannya. Chen Yuan, aku sudah menjanjikanmu 3 syarat sebelumnya, kau seharusnya sudah memikirkan syarat apa yang ingin kau ajukan sekarang, kan? Xuan Yuan duo-duo menarik napas dalam-dalam. Tampaknya sudah mengambil keputusan. Bahkan jika Chen Yuan mengajukan syarat yang sedikit berlebihan, dia bisa setuju. Baiklah. Aku akan mengajukan syarat pertama sekarang. Malam ini.
Setelah mengatakan itu, Chen Yuan ragu-ragu untuk berbicara, dan wajah Xuan Yuan Duo tiba-tiba memerah mendengar kata-kata itu. Sayang sekali. Bajingan bau ini, bukankah dia benar-benar ingin membuat syarat seperti itu? Gedebuk, gedebuk. Jantung Xuan Yuan Duo berdebar lebih kencang, dan dalam benaknya sudah terjadi pertarungan antara surga dan manusia, memikirkan apakah ia harus setuju atau tidak. Begitu ya. Mau pergi nonton film denganku malam ini? Ah, hanya itu. Lalu apa lagi yang kamu inginkan? Chen Yuan bertanya balik sambil menyentuh bagian belakang kepalanya. Tidak, bukan apa-apa, kamu tidak bisa mengingkari syarat yang kamu ajukan. Ayo kita nonton film sekarang, kamu mau nonton apa, aku belikan tiketnya. Kata Xuan Yuan Duo riang. Jangan terburu-buru, aku agak lapar, makan dulu. Chen Yuan mengajak Xuan Yuan Duo masuk ke dalam Rolls-Royce. Langsung menuju Hotel Regal. Waktu berlalu begitu cepat, sebelum aku menyadarinya, sudah pukul 8 malam. Mereka berdua makan malam romantis dengan lilin di restoran bertema. Kemudian sekitar pukul 9.30, mereka menonton film yang berdurasi lebih dari 2 jam. Waktu berlalu begitu cepat. Sudah pukul 12 malam. Sebenarnya, tidak ada kejutan yang direncanakan untuk kencan hari ini. Sama seperti pasangan normal yang berkencan. Sederhana dan biasa saja. Tapi Xuan Yuan Duo merasa sangat berbeda. Dia belum pernah berkencan dengan pria seperti ini sebelumnya. Persis seperti alur cerita di film. Sangat nyaman dan hangat. Sungguh lebih terpuji untuk menjadi sederhana dan biasa seperti ratusan juta orang biasa tanpa harus melalui pemukulan, pembunuhan, dan sensasi menegangkan itu. Sungguh menenangkan menghabiskan waktu dengan sembrono seperti ini. Xuan Yuan berkembang. Kebaikan +1. Kebaikan saat ini, 92 poin. Ayo, aku akan mengantarmu pulang. Kata Chen Yuan sambil tersenyum. Aku tidak menyangka kencan acak akan meningkatkan kebaikan. Masih muda memang. Keduanya duduk di barisan belakang Rolls-Royce, menyaksikan pemandangan malam Yanjing yang ramai, dan setelah beberapa saat, mereka tiba di kompleks Villa Nanhai. Mobil itu memasuki kompleks, dan Chen Yuan mengantarnya ke bawah menuju villa. Kencan hari ini sangat menyenangkan, terima kasih Chen Yuan. Xuan Yuan Duo menundukkan kepalanya dan berkata dengan malu-malu. Tunggu sebentar, Dodo, aku akan membuat syarat kedua. Apa? Ketika Xuan Yuan Duo mendengar ini, wajah kecilnya memerah hingga ke belakang telinganya. Mungkinkah syarat kedua yang ingin dia ajukan adalah naik ke atas untuk minum air? Akhirnya aku tak tahan lagi. Xuan Yuan Duo merasa kecewa tanpa alasan yang jelas. Dia mengakui bahwa dia sedikit jatuh cinta pada Chen Yuan, tetapi bukankah perasaannya terlalu berkembang? Saat ini, Chen Yuan tiba-tiba mengeluarkan kartu bank. Langsung memberikannya kepada Xuan Yuan Duo. Apakah kau? Syarat kedua saya adalah Anda menerima kartu bank ini. Xuan Yuan Duo melirik kartu bank itu. Petik 2. Saya yakin saya salah paham lagi dengan Chen Yuan. Namun, Anda telah menyia-nyiakan 2 kesempatan seperti ini. Apakah Anda yakin? Tidak banyak kesempatan untuk meminta syarat kepada saya. Anda baru saja menyia-nyiakannya 2 kali. Tidakkah menurut Anda ini terlalu terburu-buru? Ini sama sekali tidak terburu-buru. Ini adalah sesuatu yang telah saya pertimbangkan dengan cermat. Anda harus berjanji kepada saya bahwa Anda hanya dapat memeriksa jumlah di kartu bank setelah Anda kembali, dan tidak dapat dikembalikan. Anda harus menerimanya dengan tenang. Hanya ketika Anda melakukan ini, Anda dapat dianggap lengkap. Syarat kedua saya. Ngomong-ngomong, kata sandi kartu bank ini adalah 66. Chen Yuan menekankan dengan wajah serius. Ini terdengar agak membingungkan. Bagaimana mungkin seseorang mengajukan syarat yang aneh seperti itu? Baiklah, saya terima. Xuan Yuan Duo mengangguk. Dia sedikit penasaran dengan saldo di kartu ini. Asap selalu mengepul, seharusnya tidak terlalu sedikit. Mungkinkah ada 100 juta di kartu ini? Bukankah seharusnya ada 1 miliar? Xuan Yuan Duo diam-diam menebak dalam hatinya. Tapi dia jelas bukan gadis kecil biasa. Jika dia seorang mahasiswi biasa, beberapa juta di kartu bank akan mampu membuat mereka kewalahan. Tapi Xuan Yuan Duo adalah pembangkit tenaga tingkat 5 termuda, bahkan jika benar-benar ada 1 miliar, dia tidak akan terlalu terkejut. Ini adalah rencananya. Hanya saja Chen Yuan menyia-nyiakan 2 kesempatan hanya untuk membuatku senang, dan dia tidak mempersulitku. Dia benar-benar baik hati. Xuan Yuan Duo sangat terharu. Sampai jumpa, istirahat lebih awal. Chen Yuan masuk ke Rolls-Royce dan melambaikan tangan padanya. Lumayan. Keren. Lambaian tangan ini menghabiskan banyak uang. Darah tak pernah rugi. Tak lama setelah Chen Yuan pergi,
Xuan Yuan Duo naik ke atas, lalu masuk ke kamarnya, dan mulai memeriksa saldo kartu banknya. Tunggu sebentar, ini sepertinya kartu bank kelas atas. Sepertinya lebih bergengsi daripada kartu emas tertinggi World Union Pay. Dengan sekali tekan, Xuan Yuan Duo akhirnya melihat saldo di kartu ini. Angka pertama saldonya adalah 9, diikuti oleh total 12 angka 0. 1, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1 juta, 10 juta, 100 juta, 1 miliar, 10 miliar, 100 miliar, 1 triliun. Ini, 9 triliun koin Huaxia. Mengejutkan. Petrokimia. Sesak napas. Xuan Yuan Duo tercengang. Meskipun dia sudah memikirkannya sejak lama, Yan selalu bertindak, dan dia pasti tidak akan pelit. Tapi dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan begitu berlebihan. Dia bahkan bertanya-tanya apakah kartu bank ini asli dan dapat digunakan. 9 triliun. Sungguh keterlaluan. Xuan Yuan Duo mencoba mentransfer 100 juta ke kartu banknya. Kemudian dia menggunakan 100 juta untuk memesan beberapa barang mewah secara online. Atau langsung menggunakan kartu ini untuk berbelanja online, tidak masalah sama sekali. Dia bahkan membeli 1000 juta koin kripto di dark web. Sekarang dia akhirnya memastikan bahwa Chen Yuan memberinya 9 triliun yuan. Bab 1043. Xuan Yuan Duo mengangkat telepon. Segera menelepon Chen Yuan. Hei, Duo, kau baru saja putus, apa kau merindukanku lagi, kata Chen Yuan sambil tersenyum. Jangan bercanda, Chen Yuan, kenapa kau memberiku uang sebanyak itu, di mana kau, aku akan mengirimkan kartu bank ini. Jangan. Bukankah kau setuju dengan syarat keduaku? Kenapa kau mengingkari janji begitu cepat? Aku tidak menyesalinya, tapi aku tidak pernah menyangka kau akan memberiku uang sebanyak itu. Jumlah ini terlalu besar, dan aku tidak akan memintanya. Baiklah, aku paling benci orang sepertimu yang mengingkari janji. Kau mengingkari janji. Kau benar-benar mengecewakanku. Kau sama sekali tidak menepati janji. Chen Yuan, bukan berarti aku tidak menepati janji, hanya saja. Aku tidak mau mendengar penjelasanmu, jadi terserah, jika kau berani mengembalikan kartu bank itu, kita tidak akan saling mengenal lagi di masa depan. Chen Yuan mengakhiri ucapannya. Dengan tegas menutup telepon. Kau benar-benar ingin menghentikanku mengambil uang. Tidak ada jalan keluar. Sikap keras Chen Yuan membuat Xuan Yuan Duo terkejut. Tapi dia segera mengerti bahwa Chen Yuan hanya bersikap keras dan berhati lembut. Dia pasti tahu kesulitan dan krisis keuangan yang sedang dihadapi keluarga Xuan Yuan saat ini. Jadi, untukku, bahkan jika kau bangkrut, akankah kau melakukan apapun? Hati Xuan Yuan Duo tersentuh. Bahkan bagi Chen Yuan, jumlah yang sangat besar sebesar triliun yuan jelas bukan jumlah yang kecil. Meskipun beberapa ekonom memperkirakan bahwa total nilai pribadi rokok telah melebihi 50 triliun. Penilaian adalah penilaian, dan apakah itu dapat direalisasikan adalah masalah lain. Jumlah yang sangat besar sebesar 9 triliun yuan jelas merupakan batas yang dapat dia belanjakan. Melihat kartu bank di tangannya. Di rongga matanya, jejak air mata muncul samar-samar. Xuan Yuan blossoming. Favorability plus 1. Xuan Yuan blossoming. Favorability plus 1. Favorability saat ini, 94 poin. Masih sangat dekat. Chen Yuan menggelengkan kepalanya dengan emosi. Pagi berikutnya. Dua berita internasional menggemparkan seluruh jaringan. Pertama, berita internasional. Ternyata, ahli matematika jenius misterius yang memecahkan masalah tiga dunia adalah Tuan Yan. Setelah berita itu dilaporkan, banyak sekali netizen yang langsung terkejut. Semua orang tercengang dan merinding. Tidak ada yang menyangka Tuan Yan, seorang pengusaha yang berbau tembaga, dan seorang tiran lokal yang terkenal suka memberi hadiah kepada pembawa acara wanita, akan tiba-tiba menjadi cendekiawan top dunia. Dia bahkan menjadi PhD di Departemen Matematika Universitas Yanda. Atau memberikan kuliah kepada profesor terkenal dunia. Setelah bekerja lama, Tuan Yan bahkan lebih berpendidikan daripada orang terpelajar. Batu bata yang menyemprotkan asap di internet sebelumnya disebut binatang buas. Wajahmu bengkak sekarang, kan? Tiba-tiba, banyak netizen mengarahkan senjata mereka dan mulai menyerang Profesor Niu dan yang lainnya. Kudengar Profesor Niu sudah sangat tua. Dia dimarahi netizen karena mengalami pendarahan otak. Hal ini bisa disebut pembalikan dua tahap. Berita internasional kedua. Kejadian ini terjadi di negara Fusang. Dikatakan bahwa ada seorang pemimpin caebol di negara Fusang bernama Yuichi Yamamoto. Orang ini sangat berpengaruh di negara Fusang, bernilai puluhan miliar dolar. Tahun ini berusia 72 tahun. Saya mendengar bahwa Yuichi Yamamoto disuntik serum prajurit super sebulan yang lalu,
dan tubuhnya yang tua dan lemah berubah menjadi fenomena peremajaan yang ajaib. Dia mendapatkan kembali kejayaannya, dan dalam waktu kurang dari setengah bulan, dia menikahi seorang wanita muda berusia 20 tahun. Istri barunya ini juga merupakan Dewi Otaku Kerajaan Fusang. Aktris Fuso yang terkenal, Nanako Ogura. Dia adalah pria berusia 72 tahun, tidak hanya diremajakan, tetapi juga menikahi seorang pengantin wanita yang 52 tahun lebih muda darinya, yang membuat orang lain iri. Ini bisa disebut kisah yang bagus. Tetapi tidak ada yang menyangka. Dalam waktu setengah bulan pernikahan, Yamamoto Yuichi menderita masalah fisik. Dalam satu hari, dia telah diremajakan hingga tampak berusia 37 tahun atau lebih, dan dia menua seketika. Hanya dalam satu hari, dia menjadi lebih tua dari sebelumnya. Yuichi Yamamoto dilarikan ke unit perawatan intensif. Dalam waktu kurang dari setengah jam, dia meninggal. Oleh karena itu, organ-organ tubuh menua dengan cepat dan vitalitasnya habis. Segala upaya penyelamatan tidak ada gunanya. Beberapa orang menduga bahwa Nanako Ogura yang meracuni Tuan Yamamoto untuk merencanakan perebutan kekayaan besar. Namun setelah pemeriksaan forensik, tidak ditemukan jejak racun. Beberapa ahli medis berpendapat bahwa kondisi Yuichi Yamamoto mungkin terkait dengan serum prajurit super yang disuntikannya. Begitu berita itu tersebar, seluruh negara di dunia gempar. Banyak orang kaya panik seketika. Terutama mereka yang telah disuntik dengan serum prajurit super. Berita ini baru saja tersebar. Kemudian, India dan Kanada juga melaporkan penyakit serupa. Ada juga kematian misterius orang kaya. Mereka semua memiliki beberapa karakteristik yang sama, mereka semua sangat kaya, mereka sudah lanjut usia, mereka telah disuntik dengan serum prajurit super, dan mereka memenuhi 3 syarat. Jadi, apakah serum prajurit super berhubungan langsung dengan kematian misterius orang-orang kaya ini? Pertanyaan ini memicu badai opini dunia. Perusahaan Biopharmaceutical KL dari Amerika Serikat perlu memberikan penjelasan yang masuk akal. Belum lama ini, perusahaan Biopharmaceutical KL mulai memberikan klarifikasi. Mereka mengklaim bahwa transformasi serum prajurit super tidak mungkin mencapai tingkat keberhasilan %. Sejak awal, perusahaan KL telah memperkenalkan hal seperti itu, bahwa beberapa orang kaya yang meninggal secara misterius ini adalah 1% dari mereka yang kalah. Gagal berarti mati, dan itulah harganya. Perusahaan KL menyatakan bahwa mereka tidak bertanggung jawab atas hal ini. Sikapnya sangat keras. Dengan penjelasan yang asal-asalan seperti itu, sebagian besar netizen di seluruh dunia benar-benar mempercayainya. Jika Anda sendiri meninggal, itu hanya berarti gen Anda tidak cukup baik. Bagaimana Anda bisa mengalihkan tanggung jawab kepada orang lain? Logika perampok semacam ini juga tidak masuk akal. Chen Yuan tidak tahan. Langsung memposting pernyataan serius di akun Liu, Weibo, dan Xiaoyin miliknya. Langsung menunjukkan bahwa serum prajurit super yang diproduksi oleh perusahaan biologi KL adalah virus biokimia. Itu akan mengikis vitalitas tubuh manusia. Alasan mengapa orang tua akan meninggal secara aneh setelah disuntik dengan serum prajurit super adalah karena vitalitas mereka tidak banyak, sehingga mereka akan meninggal secara aneh dalam waktu 1 bulan. Meskipun orang muda lebih tangguh dalam vitalitas mereka, mereka tidak akan mampu bertahan selama beberapa tahun, dan mereka juga akan menghadapi nasib yang sama. Begitu laporan Chen Yuan keluar. Terjadi kegemparan nasional. Kengerian global. Nama Chen Yuan saat ini tidak hanya memiliki pengaruh besar di dalam negeri, tetapi juga mulai terkenal di luar negeri. Laporan ini secara langsung mendorong Chen Yuan ke garis depan. Nama Chen Yuan dikenal oleh warga dunia hampir dalam semalam. Namun sejauh ini, banyak orang di seluruh dunia telah disuntik dengan serum prajurit super. Kau memberitahu mereka secara langsung. Seberapa cepat mereka akan mati. Ini sangat kejam. Tidak bisa diterima. Tidak dapat diterima. Setelah Wang Zifei melihat pernyataan laporan yang dirilis oleh Chen Yuan, dia terkejut. Tidak. Kau pasti berbohong. Chen Yuan, aku tidak akan mempercayaimu. Kau menyuntikkan dirimu dengan serum prajurit super, dan sekarang kau menemukan bahwa ada lebih banyak orang hebat yang menindasmu, dan kau mulai mengancam dan menyebarkan rumor. Pasti begitu. Bab 1044. Apakah serum prajurit super benar-benar memiliki efek samping seperti itu? Su Lele melihat laporan ini. Wajahnya tiba-tiba pucat. Selama ini, dia menjadi lebih cantik dan lebih menonjol. Sejak disuntikan serum prajurit super, kebugaran fisiknya mengalami peningkatan yang signifikan. Dia tidak hanya mampu meninju dengan kekuatan beberapa ton, tetapi juga mampu mengangkat mobil dengan tangan kosong. Kecepatan lari dan respons sarafnya sangat cepat. Butuh waktu cukup lama baginya untuk terbiasa mengendalikan kekuatannya. Setelah transformasi berhasil, dia menahan kegembiraannya dan tidak langsung menemui Chen Yuan. Sebaliknya,
dia menenangkan diri dan mulai belajar. Meningkatkan diri dalam segala hal. Tidak hanya dalam hal kekuatan, tetapi juga prestasi budaya dan pencapaian artistik, semuanya harus ditingkatkan. Hanya dengan cara ini, saat bertemu Chen Yuan lagi, dia benar-benar bisa masuk ke dalam hati pria itu. Dia sangat keras pada dirinya sendiri. Dia hanya berharap dia tidak lagi terlihat lemah. Mampu berhenti merasa rendah diri di depan Chen Yuan, itu saja. Dia pikir semuanya berjalan ke arah yang lebih baik. Dia semakin dekat dengan tujuannya. Tapi siapa sangka, serum prajurit super ternyata memiliki efek samping yang mengerikan. Kakak Chen Yuan tidak akan bercanda tentang hal semacam ini. Karena dia mengatakan itu, berarti dia memiliki dasar fakta. Aku benar-benar tidak punya banyak waktu lagi untuk hidup. 1 tahun. Apakah aku hanya punya 1 tahun lagi? Air mata menggenang di mata Sulele. Ada kesedihan di hatinya. Hal yang paling menyedihkan dalam hidup adalah mengetahui kapan kau akan mati. Semua usahamu sebelumnya tampaknya tidak berarti saat ini. Chen Yuan sudah lama memperingatkan bahwa serum prajurit super mungkin memiliki efek samping yang besar. Tapi dia tidak mendengarkan. Kau bahkan harus membelinya dengan pinjaman. Sama seperti banyak orang yang memberitahu gadis-gadis ini bahwa operasi plastik berisiko dan memiliki efek samping, tetapi mereka tidak mau mendengarkan. Baru setelah efek samping ini benar-benar muncul, aku menyesalinya. 1 tahun terlalu singkat, aku belum sempat berbakti kepada orang tuaku. Aku tidak bersama orang yang paling kucintai. Aku belum menjadi pelukis terkenal. Saya belum pernah ke Huasan, Tibet, Eropa, atau Amerika Utara. Masih ada begitu banyak tempat indah di dunia ini yang belum pernah saya kunjungi, dan masih ada banyak sekali keinginan yang belum terpenuhi. Tapi, aku akan segera mati. Mungkin dengan mengetahui kapan kau akan mati, kau akan menyadari bahwa ada begitu banyak hal yang ingin kau lakukan tetapi belum kau capai. Ternyata kau begitu terobsesi dengan kehidupan yang biasanya kau anggap membosankan. Ternyata kau tidak punya waktu untuk disia-siakan. Ternyata tidur larut adalah kemewahan. Sulele memutuskan untuk menghabiskan waktu bersama orang tuanya kali ini, untuk berbakti dalam hidupnya yang terbatas, dan mencoba memahami serta memaafkan mereka. Mungkin ini juga yang terakhir kalinya. Setelah menyelesaikan penyesalan di hatinya, dia pergi mencari Chen Yuan. Meskipun dia tahu bahwa dia mungkin tidak bisa bersama Chen Yuan di kehidupan ini. Tapi semua itu tidak penting. Tidak peduli dengan siapa Chen Yuan bersama atau siapa istri terakhirnya, itu tidak penting lagi. Selama aku bisa mendapatkan pria ini sekali dalam hidupku yang terbatas, bahkan jika aku hanya memilikinya untuk waktu yang singkat, atau bahkan hanya untuk 1 malam, aku tidak akan menyesalinya. Kehidupan manusia pada akhirnya akan berakhir. Mengapa peduli dengan hasilnya? Dalam vitalitas yang terbatas, untuk memiliki proses yang indah, ini mungkin cinta. Cinta tidak berlangsung lama, karena singkat, ia lebih berharga. Setelah Chen Yuan mengeluarkan pernyataan laporan ini, alih-alih mendapatkan umpan balik positif, ia malah kembali dikritik oleh banyak netizen yang langsung mencaci makinya. Aku tidak percaya, aku sama sekali tidak percaya apa yang dikatakan Chen Yuan, kau orang kaya generasi kedua yang bermain-main dengan modal, berpura-pura menjadi ilmuwan. Aku baru saja menyuntikkan serum prajurit super 2 hari yang lalu, jadi katakan padaku sekarang, aku akan mati. Aku akan membunuhmu. Dasar anjing Chen Yuan, ayo mati. Anggap saja laporan yang dirilis oleh Chen Yuan itu benar, aku hanya ingin bertanya, kau tahu serum prajurit super memiliki efek samping yang sangat besar, mengapa kau tidak mengatakannya lebih awal? Sudah banyak orang yang telah menyuntikkan serum prajurit super, kau baru mengumumkannya sekarang, bukankah menurutmu sudah terlambat? Dan orang-orang ini semua adalah pilar negara, apakah kau ingin mereka semua mati? Chen Yuan, kau telah menyuntikkan serum prajurit super ke tubuhmu, dan kau telah menerima lebih dari selusin suntikan. Apa maksudmu mengeluarkan pernyataan ini sekarang? Apakah kau ingin mengganggu komunitas internasional? Semuanya, tenanglah. Menurutku, dari sudut pandang objektif, insiden ini tidak bisa disalahkan pada Tuan Rokok. Mereka sudah lama mengatakan bahwa serum prajurit super mungkin memiliki efek samping yang hebat, dan mereka sudah memperingatkan saat itu. Sudah berlalu, tetapi tidak ada yang mendengarkan sama sekali. Kemudian, aku memperingatkan lagi, dan kalian semua mengabaikannya, dan sekarang sesuatu terjadi, siapa yang bisa disalahkan? Aku tidak percaya, aku sama sekali tidak percaya apa yang dikatakan Chen Yuan. Dia bilang dia tidak menyuntikkan serum prajurit super, tetapi mengapa dia bisa mengalahkan lebih dari selusin orang sekaligus? Aku harus menunggu pernyataan resmi dari perusahaan biologi KL. Kemarahan pun melanda di internet. Sekelompok orang benar-benar kehilangan akal sehat. Pada saat yang sama, beberapa orang diam-diam mengejek dan menyombongkan diri. Perang celaan di internet tidak ada habisnya.
Chen Yuan tidak repot-repot memperhatikannya. Dia dengan ramah mengingatkan semua orang untuk tidak tertipu, tetapi ternyata itu adalah kesalahannya. Apa kau pikir aku tidak mengingatkanmu sebelumnya? Apa kau mendengarku ketika aku mengatakan ada efek samping beberapa bulan yang lalu? Jika seseorang benar-benar mengalami kecelakaan, apakah kau akan mempercayaiku? Dia tidak akan menerima kesalahan ini. Orang-orang ini telah dimanjakan satu persatu sejak kecil. Apa kau pikir kau perlu meminta orang lain untuk berulang kali memberi perintah dan mengingatkanmu setiap hari agar kau benar-benar mempercayainya? Bukankah aku orang tuamu? Mengapa kau terbiasa denganku? Pilihan yang kau buat, kau harus menanggung konsekuensinya. Mengerikan. Untungnya, aku tidak bingung dan pergi membeli serum prajurit super, kalau tidak semuanya akan benar-benar berakhir. Di kediaman Chen, Lin Ziluo berkata dengan rasa takut yang masih tersisa. Benar, Luo, aku sebenarnya sudah punya ide ini sebelumnya, tetapi karena kakakku yang mengatakannya, aku pasti akan mendengarkannya. Wang Mengmeng juga tampak ketakutan. Guru, kapan saya bisa menemui saudara Chen Yuan? Saya dengar beliau memberikan kuliah di Universitas Yanqing. Bahkan profesor-profesor terkenal dari seluruh dunia dengan patuh mendengarkan kuliah saudara Chen. Sungguh menakjubkan. Xiao Ruoyu, Qin Bingsui, Zhao Yuqi, Gao Suanyin, Yue Lingsuang, Qian Mengmeng, Chu Yumo, Zhou Ruoxi dan yang lainnya semuanya siap bergerak, dan mereka tidak bisa menahan diri lagi. Kamu baru saja memasuki tahap pertama. Mencuci sumsum dan memotong rambut akan berlangsung setidaknya selama 3 bulan. Kamu akan berolahraga sekeras-kerasnya setiap hari, lalu berendam dalam cairan obat untuk terlahir kembali. Mulai hari ini, Dewa akan mengambil ponselmu. Kamu hanya boleh menggunakannya 2 jam sehari, karena kamu telah menyembah Dewa sebagai gurumu, kamu tidak boleh bermalas-malasan. Begitu Xuantian Yaozu mengatakan ini. Semua orang meratap. Bab 1045. Sejak menjadi guru, mereka telah melakukan latihan ekstrim setiap hari, hingga kelelahan luar biasa. Seandainya aku tahu lebih awal, aku tidak akan menjadi guru. Ini 10 kali lebih sulit daripada latihan militer. Awalnya, aku hanya berpikir untuk menjadi master yang tak tertandingi, tetapi aku akan sangat bersemangat di masa depan. Aku tidak pernah berpikir bahwa kultivasi akan begitu sulit. Sedikit curiga bahwa aku telah ditipu. Guru, Anda benar-benar iblis. Lin Ziluo tidak bisa menahan diri untuk mengeluh. Apakah Anda pikir latihan Anda sangat sulit? Biar ku katakan, ini baru permulaan. Kelahiran setiap orang kuat, rasa sakit dan penderitaan yang dialaminya 1000 kali, 10.000 kali lebih sulit daripada milikmu. Senior Chen Yuan dapat memiliki tingkat kultivasi saat ini, dan semua yang telah dia alami jauh lebih sulit daripada dirimu sekarang, 100.000 kali, atau bahkan 1.000.000 kali. Cairan latihan tubuh lembah Yaowang dapat membuatmu hidup dan bernapas dengan baik keesokan harinya setelah latihan ekstrim setiap hari. Titik awalmu sudah jauh lebih tinggi daripada yang lain. Jika kau tidak menghargainya sendiri, dewa ini tidak akan pernah memaksamu. Xuantian Yaozu mengibaskan lengan bajunya yang panjang dan berkata dengan sangat tegas. Petik 2. Sekarang kalian telah dihormati sebagai guru, kalian harus bersikap tegas kepada guru dan menghasilkan murid-murid berkualitas tinggi. Leluhur pengobatan Xuantiannya bukanlah orang yang telah membuat nama baik untuk dirinya sendiri. Jika kalian belajar dengan tingkat setengah matang, bukankah itu akan merusak muka Payao Wanggu? Dia tidak akan pernah membiarkan ini terjadi. Ketika semua orang mendengar ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Ternyata kakak Chen Yuan telah mengalami begitu banyak kesulitan. Hanya dengan mengalaminya sendiri kita dapat mengetahui betapa sulitnya bagi dia. Guru, saya tidak akan menyerah, saya akan berlari tambahan 10 km hari ini. Xiao Ruoyu berkata proaktif. Ruzi bisa diajari. Xuantian Yaozu mengangguk puas. Hari ini, kalian semua, berlari tambahan 10 km. Apa? Ketika Lin Ziluo mendengar ini, mentalitasnya langsung runtuh. Karena dia telah membuat kemajuan pesat, dia sekarang harus berlari kilometer setiap hari. Jika dia menambahkan kilometer lagi, bukankah dia harus berlari kilometer? Dan kamu harus menyelesaikannya dalam waktu yang ditentukan. Dan berbagai pelatihan lainnya. Ini benar-benar tidak manusiawi. Jika bukan karena dukungan cairan latihan tubuh orang normal pasti sudah kelelahan sejak lama. Aku akan memberimu kesempatan, asalkan kau bisa melewati 3 trik di bawah tangan King Tan, kau tidak perlu berlatih hari ini. Benarkah, Guru? Keponakan King Tan, aku ingin menantangmu. Gao Suanyin melangkah maju untuk menantang Yao King Tan. Dia berada di urutan kedua dengan 1 gerakan. Lin Ziluo menantang, tetapi dikalahkan dengan gerakan yang sama. Semua orang menantang, dan semuanya dikalahkan dengan 1 gerakan.
Selama periode pelatihan ini, mereka mengira telah membuat kemajuan besar. Pada akhirnya, mereka bahkan tidak bisa menangkap gerakan Yao Qingtan. Benar saja, itu masih terlalu sulit. Hei, kenapa kalian tidak melihat Lele akhir-akhir ini? Apa yang dia lakukan? Xiao Ruoyu tiba-tiba bertanya. Semua orang menatap Chu Yumo. Karena Chu Yumo adalah atasan langsung Su Lele. Aku juga tidak tahu. Dia mengambil cuti panjang baru-baru ini. Apa yang dia lakukan? Chu Yumo menjawab. Tepat ketika semua orang membicarakannya. Aku melihat Su Lele baru saja tiba di rumah Chen. Saat ia muncul kali ini, ia tampak banyak berubah, dan jelas lebih cantik dari sebelumnya. Ya Tuhan, apakah ini masih Lele? Aku bahkan tidak mengenalinya sama sekali. Sungguh cantik. Aku merasa bentuk tubuhku telah membaik, dan aku bahkan lebih tinggi dari sebelumnya. Lele. Bukankah seharusnya? Ada dugaan samar di benak semua orang. Su Lele langsung menghampiri Yao Qingtan. Nona Qingtan, saya ingin meminta Anda untuk mengajari saya sebentar, saya tidak tahu apakah itu mungkin. Su Lele memohon dengan suara rendah. Apakah kamu disuntik serum prajurit super? Yao Qingtan bertanya terus terang. Ya. Su Lele mengangguk dan langsung mengakui. Bingung. Kamu memang sangat berbakat. Selama kamu berlatih keras, prestasi masa depanmu akan sama. Mengapa kamu begitu ingin sukses dengan cepat? Percuma saja mengatakan apapun sekarang, apa yang kulakukan sendiri, akan kutanggung sendiri. Nona Qingtan, saya ingin menantang Anda, saya ingin melihat seberapa jauh kemampuan saya sekarang. Baiklah, aku menerima tantanganmu. Tak lama kemudian, keduanya tiba di taman bermain istana. Detik berikutnya, kedua sosok itu bergerak seketika. Mereka hampir berubah menjadi bayangan di udara, secepat kilat. Kemampuan bela diri Yao Qingtan jelas tidak sebanding dengan Su Lele. Namun kecepatan, reaksi, dan kekuatan Su Lele jauh melampaui rata-rata prajurit super genetik, bahkan lebih dari 10 kali lebih kuat. Dalam waktu singkat, keduanya menjadi seimbang. Tapi segera, Su Lele kalah dan terjatuh ke tanah oleh Yao Qingtan. Jelas sekali kemampuannya terlalu lemah, mustahil untuk mengalahkan Yao Qingtan. Sialan, Lele terlalu kuat. Aku bahkan tidak bisa melakukan satu gerakan pun di depan Qingtan, tapi dia bisa melakukan lebih dari 50 gerakan. Ini terlalu kuat. Ini terlalu mengejutkan. Kupikir aku berkembang begitu cepat sehingga bahkan jika bertemu dengan prajurit super genetik, aku seharusnya bisa menang dengan mudah. Melihat kekuatan bertarung saudari Lele, akhirnya aku mengerti bahwa aku masih seperti ayam kecil yang lincah, kata Lin Ziluo dengan sedih. Bahkan Yao Zhu menganggap pertandingan ini tidak masuk akal. Seseorang yang telah disuntik dengan serum prajurit super benar-benar meningkat hingga mendekati pembangkit tenaga tingkat 3. Jika bukan karena pengalaman bertarung Su Lele yang buruk. Mungkin dibandingkan dengan Yao Qingtan, pembangkit tenaga tingkat 3 sejati ini tidak jauh lebih lemah. Lele, kau baik-baik saja. Yao Qingtan membantu Su Lele berdiri. Tidak apa-apa, aku disuntik serum prajurit super, dan itu tidak sekuat yang kubayangkan. Seharusnya kau berbelas kasih padaku tadi. Biarkan aku memeriksa denyut nadimu, dan jangan berkecil hati. Guruku adalah dokter terbaik di dunia. Penyakit yang sulit disembuhkan yang tidak bisa disembuhkan orang lain bukanlah apa-apa di mata guru. Bahkan jika kau disuntik serum prajurit super, masih ada kemungkinan sembuh. Jika kau mau bekerja sama, mungkin masih ada kesempatan untuk bertahan hidup. Yao Qingtan menyemangati. Guru, apakah Anda benar? Aku hanya bisa melakukan yang terbaik. Yao Zhu mengangguk. Sebenarnya, dia tidak terlalu yakin, tetapi dia bisa mencoba. Kata-kata ini sepertinya membawa secercah harapan ke hati Su Lele yang putus asa. Lembah Raja Pengobatan adalah yang terbaik dalam menyembuhkan penyakit dan menyelamatkan nyawa. Dibandingkan dengan nilai kekuatan, keterampilan medis adalah bagian terkuat dari Lembah Raja Pengobatan. Su Lele memutuskan untuk bekerja sama dengan pihak lain. Dalam pengobatan, dengan meningkatnya pengaruh opini publik internasional, perusahaan KL tidak pernah menyatakan posisinya. Tetapi pihak resmi Darknet telah menyatakan posisinya terlebih dahulu. Dan memposting pengumuman di halaman beranda. Serum prajurit super memiliki efek samping yang sangat besar. Mulai sekarang, semua transaksi serum prajurit super dilarang di platform Darknet. Begitu pengumuman ini keluar, dunia sekali lagi gempar. Pengaruh Chen Yuan sudah sangat besar, tetapi yang dia wakili hanyalah opini pribadinya. Dan yang diwakili oleh Dark Web adalah semacam otoritas. Dark Web telah berkembang hingga hari ini, dan tidak kalah berpengaruhnya dengan media otoritatif di negara manapun. Pengumuman ini juga benar-benar menghancurkan citra palsu perusahaan biologi KL. Hal ini menyebabkan kemarahan kolektif para netizen di seluruh dunia.
Pada saat yang sama, Amerika Serikat juga merespons dengan cepat, dan hanya dalam waktu kurang dari 3 hari. Markas besar perusahaan KL disita. Sebanyak puluhan orang yang bertanggung jawab ditangkap. Mereka semua akan diadili sesuai hukum. Sebenarnya, orang-orang ini hanyalah kambing hitam untuk menanggung kesalahan. Laporan Chen Yuan mengungkap semua konspirasi dan tipu daya, dan semuanya berkembang lebih lancar dari yang diharapkan. Bahkan Tina Morgan, yang merebut kekuasaan di Amerika Serikat dan secara bertahap mengendalikan seluruh perkumpulan Skull and Bones, tidak menemui hambatan. Tampaknya terlalu lancar. Bab 1046. Meskipun perusahaan KL telah disita. Pertanyaannya adalah, bagaimana dengan mereka yang telah disuntik dengan serum prajurit super? Anda tidak bisa membiarkannya begitu saja, Anda bisa membela diri, bukan? Orang-orang ini mengendalikan sejumlah besar kekayaan sosial dan status kekuasaan. Jika mereka benar-benar tidak peduli, hal itu dapat membawa ketidakstabilan besar bagi masyarakat. Anda tahu hal-hal gila apa yang dapat dilakukan seseorang ketika dia tahu dia akan mati. Ditambah dengan kekuatan individu orang seperti ini, sungguh sulit untuk dikendalikan. Menurut statistik Global Daily, sejauh ini, jumlah orang yang telah disuntik dengan serum prajurit super telah melebihi 380 juta. Ini hanya data yang dapat dihitung. Apakah ada data statistik? Bukankah ini akan meningkat hingga 500 juta? Untuk masalah ini, Akademi Ilmu Biologi Amerika menyatakan bahwa mereka akan mendirikan organisasi medis dunia untuk menyatukan semua ahli medis terkemuka di dunia untuk bersama-sama mengembangkan penawar terhadap virus biokimia super. Ini adalah peristiwa besar yang menyangkut seluruh umat manusia. Kita harus mengumpulkan kekuatan dunia untuk mengatasi kesulitan bersama. Saya berharap semua negara di dunia akan melepaskan prasangka mereka, menjadikan nyawa rakyat biasa sebagai tanggung jawab mereka sendiri, dan bersama-sama melindungi tanah air umat manusia yang indah. Retorika Amerika Serikat sekali lagi memenangkan kepercayaan semua orang. Jika Anda tidak mempercayainya, tidak ada yang dapat Anda lakukan. Di antara negara-negara di dunia, memang benar bahwa Amerika Serikat memiliki teknologi medis paling maju, dan hanya Amerika Serikat yang memimpin, dan semua orang akan merespons dengan lambaian tangan. Setidaknya di permukaan, para pemimpin dunia belum menyerah pada mereka yang telah disuntik dengan serum prajurit super. Mereka, mungkin, masih bisa diselamatkan. Dengan begitu banyak ahli dan profesor dari seluruh dunia berkumpul, mereka pasti akan menemukan solusi. Untuk sementara waktu, negara-negara di seluruh dunia merespons satu demi satu. Mengatakan bahwa mereka akan melakukan apapun untuk menemukan obatnya. Kota Ajaib. Produk pertama Thomson. Aktris generasi penerus, Jiang Manying, menatap serum prajurit super di tangannya, lalu menonton siaran berita internasional di TV. Dia tidak tahu apakah harus menangis atau tertawa. Ya Tuhan, bisakah kau berhenti mempermainkanku seperti ini? Tidakkah kau pikir aku sudah cukup sial? Sejak putus dengan mantan pacarnya, karir Jiang Manying merosot tajam dalam 6 bulan terakhir. Sebaliknya, justru Bai Wendong yang mengalami kesulitan. Baru setelah berpartisipasi dalam acara Real Actors, ia sedikit mendapatkan kembali popularitasnya, dan kemudian menerima tawaran film bertema remaja. Meskipun merupakan produksi beranggaran rendah, ia sudah lama tidak diminta berakting dalam film. Jadi ia menerima peran tersebut. Tanpa diduga, setelah menerima peran tersebut, sutradara sengaja mempersulit keadaan dan bahkan ingin membuat aturan tak tertulis untuknya. Lagi pula, ia juga seorang aktris generasi muda. Anda adalah sutradara kelas 3 yang tidak dikenal, apa Anda? Dengan cara ini, hubungan antara dia dan sutradara menjadi sangat tegang. Namun, kedua pihak tetap menyelesaikan syuting film sesuai dengan isi kontrak. Film tersebut tidak memiliki promosi apapun. Langsung ditayangkan. Tidak hanya pendapatan box office yang buruk setelah dirilis, tetapi editor juga memotong semua adegan yang paling memalukan baginya. Aktris yang dulunya merupakan ratu di masa lalu ini menjadi sasaran kecaman gila-gilaan dari mayoritas netizen. Aktingnya yang memalukan benar-benar mencolok. Sejak saat itu, rating film ini turun drastis hingga 3,1 poin, yang sangat mengecewakan. Banyak netizen menyatakan bahwa mereka tidak akan pernah menonton film Jiang Manying lagi. Film ini benar-benar menghancurkan reputasinya. Hubungannya hancur, karirnya merosot, agensinya mengakhiri kontraknya, dan dia tidak bisa mendapatkan pekerjaan selama beberapa bulan. Inilah gambaran paling jujur tentang dirinya sejauh ini. Dulu ia berjaya, dan semua jenis kerjasama bisnis diterima dengan mudah, tetapi sekarang ia telah jatuh ke titik terendah, dan tidak akan pernah kembali ke kejayaannya semula. Setelah mengalami kemerosotan untuk sementara waktu, ia memutuskan untuk bangkit kembali, dan ingin kembali ke puncak karirnya. Kemudian ia berhadapan dengan Bai Wendong dan menamparkan wajah pria yang tidak berperasaan itu. Jadi,
Ia menghabiskan 500 juta dolar AS, menggadaikan rumah Thomson Yipin, dan membeli serum prajurit super. Aku mendengar bahwa serum prajurit super, setelah disuntikkan, tidak hanya dapat mengubah kebugaran fisik, mendapatkan kekuatan jauh melebihi orang biasa, tetapi juga memperbaiki cacat genetik manusia, membuat orang lebih muda dan lebih cantik. Dia mempercayakan banyak koneksi, mengatur segala cara, dan menghabiskan banyak usaha sebelum akhirnya membeli serum prajurit super ini. Namun, aku belum sempat berbahagia. Berita internasional tiba-tiba melaporkan bahwa serum prajurit super memiliki efek samping yang sangat besar, dan mungkin tidak akan bertahan hidup setahun setelah disuntikkan. Setelah melihat laporan berita ini, mentalitas Jiang Manying langsung runtuh. Lalu masalahnya muncul. Apakah suntikan ini akan diberikan atau tidak? Setelah pertarungan, mungkin karirnya dapat mengalami perkembangan baru, kembali ke puncak lagi, tetapi kemungkinannya tidak tinggi, tidak ada kepastian sama sekali. Tidak berhasil. Bukankah 500 juta dolarnya akan sia-sia? Dia bahkan menggadaikan rumahnya. Sekarang hal ini tidak bisa diubah lagi. Sebagian besar uang yang dia tabung selama bertahun-tahun dihabiskan untuk Bai Wendong untuk menjalin koneksi dengannya dan membuka sumber daya. Dia memang tidak menabung banyak sejak awal. Melakukannya seperti ini benar-benar memperburuk keadaan. Apakah ini keberuntungan? Atau lebih tepatnya, kesialan? Jika ingin mengatakan bahwa dia beruntung, dia memang sangat beruntung. Bagaimanapun, pada saat kritis, dia mengetahui tentang efek samping serum prajurit super, dan itu menyelamatkan hidupnya. Tapi dia benar-benar tidak beruntung. Uang sungguhan senilai 500 juta dolar AS telah dihamburkan, tetapi tidak ada yang diperoleh, yang bisa disebut sebagai harta karun para dewa. Ding ding ding. Tepat saat itu, telepon Jiang Manying berdering. Dia menyalakan ide penelepon dan melihat bahwa itu adalah panggilan dari sutradara hebat Yang Sichen. Status Yang Sichen di industri film dan televisi saat ini dapat disebut sebagai bos besar, bahkan aktor veteran pun harus merasa kagum padanya. Didukung oleh Yan Zong, dan didukung oleh Suanyin Film and Television Group, Superstar Group, dan Feidun Capital, dia hampir mengendalikan setengah dari sumber daya di industri hiburan. Entah berapa banyak aktor yang ingin menjilatnya. Halo, apakah ini sutradara Yang? Kenapa Anda ingat untuk menelepon saya? Manying, sama-sama, aku akan langsung saja. Baru-baru ini, aku sedang mempersiapkan sebuah film yang akan segera mulai syuting. Skala investasi film ini sekitar 50 miliar. Aku ingin mengajakmu menjadi pemeran utama wanita dalam film ini. Aku tidak tahu. Apakah kamu punya jadwal akhir-akhir ini? Begitu Yang Sichen mengatakan ini. Jiang Manying terkejut. Produksi raksasa dengan skala 50 miliar. Mengajaknya menjadi pemeran utama wanita. Apakah ada hal sebaik itu? Sutradara Yang, aku bukan pendatang baru lagi. Katakan saja yang sebenarnya, apa syaratnya? Jiang Manying terdiam sejenak, lalu segera tersadar. Sebenarnya, bukan apa-apa. Film ini dipilih langsung oleh Pak Yan. Pak Yan memang bermaksud menjadikanmu pemeran utama wanita. Manying, kau tidak terlalu muda. Kau tahu banyak hal tanpa perlu kukatakan lebih banyak. Kesempatan ini sangat bagus. Ini kesempatan langka, apakah kau bisa berhasil atau tidak, mungkin tergantung pada saat ini. Jika kau bisa memanfaatkan kesempatan ini, prestasi masa depanmu pasti tidak akan kalah dengan prestasiku. Kau harus memikirkannya dengan matang. Kuharap kau akan memberiku jawaban dalam 3 hari. Jangan dipikirkan, aku janji. Dia tahu apa yang dimaksud sutradara Yang. Bab 1047. Yang tidak akan menunjuknya sebagai pemeran utama dalam film blockbuster senilai 50 miliar tanpa alasan. Kakak laki-laki bersedia berinvestasi padamu, tentu saja ada syaratnya. Jika sebelumnya, dia pasti akan menolak tanpa ragu, tetapi sekarang, dia bahkan telah menggadaikan rumahnya, bagaimana mungkin dia melewatkan kesempatan yang telah diraih dengan susah payah ini. Terlebih lagi, orang ini adalah Tuan Yan. Brilian, tampan, dan kaya, dia sama sekali tidak ragu, bahkan sedikit bersemangat. Mungkin aku harus berterima kasih kepada Chen Yuan, dialah yang memberiku harapan ketika aku paling putus asa. Sungguh, terima kasih banyak. Jiang Manying. Tingkat kesukaan plus 50. Tingkat kesukaan saat ini, 50 poin. Setelah menerima telepon, Jiang Manying segera mengemasi barang-barangnya dan menuju ke Yanjing. Dia bahkan lebih bersemangat ketika mendengar bahwa aktor utama dalam film ini adalah Tuan Yan sendiri. Yan Zong adalah aktor miliarder sejati. Kemampuan aktingnya tentu saja tidak perlu diragukan lagi. Sebuah film, dengan sosok yang begitu berjiwa di bidangnya, ditambah dengan produksi yang besar, mungkin dapat menciptakan mitos box office baru. Waktu berlalu begitu cepat. Setengah bulan lagi telah berlalu. Saat ini,
Villa Longteng. Pukul 8 pagi. Chen Yuan baru saja bangun tidur, sebelum sempat menggosok gigi, ketika Qin Wushuang tiba-tiba mengetuk pintunya dengan keras. Chen Yuan, pergilah dan lihat, Rhubarb sepertinya sekarat. Aku memberinya steak pagi ini, tapi dia tidak makan sedikit pun. Dalam semalam, berat badannya turun drastis dan bulunya rontok banyak. Qin Wushuang tampak cemas, dan air mata menggenang di matanya. Selama periode waktu ini, dia telah mengenal Rhubarb dengan baik. Rhubarb jauh lebih pintar daripada anjing lain, dan dapat memahami ucapan manusia, hampir selalu menuruti perintahnya. Setelah bersama sekian lama, bagaimana mungkin tidak ada perasaan sama sekali? Dia telah mengadopsi Rhubarb sebagai hewan peliharaannya. Aku akan pergi melihatnya. Chen Yuan langsung menuju kandang anjing di lantai bawah dengan piyama dan sandal. Saat itu, Rhubarb tergeletak lemas di tanah, lebih dari separuh bulu anjingnya telah rontok, dan lendir keluar dari mulutnya. Kulitnya keriput, layu, dan kurus, bagaimana mungkin ia bisa sekuat dan semegah sebelumnya? Baru 1 malam berlalu. Kemarin pagi ia masih hidup dan sehat, agak sulit dipercaya, tetapi setelah 1 malam, ia menjadi lemah seperti ini. Melihat Rhubarb mengeluarkan lebih banyak udara dan menghirup lebih sedikit udara. Chen Yuan mengulurkan tangan dan menyentuh kepala anjing itu. Meletakkan tangannya di atas kepala Rhubarb. Hewan peliharaan. Anjing gembala Tiongkok. Ras. Anjing. Kekuatan tempur saat ini, 0 poin. Konstitusi, 1 poin. Status. Sekarat tidak akan bertahan 10 menit. Loyalitas, 80 poin. Chen Yuan tidak menyangka bahwa loyalitas Da Huang sebenarnya melampaui loyalitas Little Tiger. Setelah periode pemberian makan ini, ia hampir sepenuhnya menganggap Chen Yuan sebagai tuannya. Sistem, perkuat Rhubarb sebanyak 5 poin. Ding. Penguatan. Penguatan selesai. Diiringi oleh penguatan sistem. Tubuh Rhubarb yang menyusut terisi dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Tampaknya ia telah mendapatkan kembali kejayaannya yang dulu. 1 detik ia sekarat, dan detik berikutnya ia hidup dan sehat. Chen Yuan memeriksa datanya lagi. Hewan peliharaan. Anjing gembala Tiongkok. Ras. Anjing. Kekuatan tempur saat ini, 560 poin. Konstitusi, 100 poin. Status. Keberanian tidak bisa bertahan 3 hari. Loyalitas, 85 poin. Poin penguatan tuan rumah yang tersisa saat ini, 190 poin. Melihat data ini, Chen Yuan mengerutkan kening. Setelah sistem diperkuat, kebugaran fisik Rhubarb memang meningkat, dan efektivitas tempurnya bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Tetapi vitalitasnya belum meningkat secara mendasar. Dengan kata lain, virus biokimia di dalam tubuhnya belum terbunuh. Virus itu masih ada di dalam tubuh, dan dengan cepat menguras vitalitasnya. Apakah penyakit Rhubarb sudah sembuh? Sungguh luar biasa. Kau hanya menyentuh kepalanya, dan ia langsung pulih. Begitu, Chen Yuan, apakah kau telah mewariskan kultivasimu kepadanya? Qin Wushuang awalnya terkejut, tetapi segera ia menyadari. Chen Yuan adalah kultivator abadi, hanya ada satu cara untuk menyembuhkan Rhubarb dengan cepat, dan itu adalah dengan memberdayakan Rhubarb dengan kultivasinya sendiri dan secara paksa memperbarui kehidupan Rhubarb. Karena Qin Wushuang menanyakan hal ini, Chen Yuan tidak punya pilihan selain mengakuinya. Benar, saya menghabiskan 5 tahun untuk membudidayakannya, tetapi tampaknya hanya bisa bertahan selama 3 hari. Virus di tubuh Rhubarb telah menyatu dengan sel-sel gen, tidak ada cara untuk mendetoksifikasinya. Dengan kata lain, ini bukanlah virus sama sekali. Kecepatan pembelahan selnya telah ditulis ulang, kecuali jika ia dapat menyerap energi alam semesta melalui kekuatannya sendiri. Energi, terus berevolusi, mendapatkan vitalitas baru, memperpanjang telomer sendiri. Ketika kecepatan pemanjangannya sendiri melebihi kecepatan virus mempercepat pembelahan sel, ia dapat mencapai keseimbangan tertentu. Mungkin ini berkah tersembunyi. Tentu saja, ini hanya teori. Aku masih perlu mengambil darah dari Rhubarb, mengujinya kembali dan menganalisisnya, serta melakukan eksperimen pengamatan pada tanda-tanda vitalnya. Chen Yuan selesai berbicara. Kemudian dia mengeluarkan tabung jarum dan menusuk Rhubarb dengan 1 jarum. Oh gelombang. Setelah mengambil darah, Chen Yuan berjalan ke laboratorium bawah tanah. Hati Qin Wushuang bergetar saat ini. Dia tidak tertarik pada eksperimen teoretis yang disebutkan Chen Yuan. Yang dia tahu hanyalah bahwa Chen Yuan menghabiskan 5 tahun kultivasi untuk menyelamatkan Rhubarb. Ini adalah basis kultivasi 5 tahun seorang kultivator. Betapa berharganya itu. Bahkan jika Da Huang hanyalah seekor anjing, dia tidak tega membiarkan Da Huang mati dalam kesakitan seperti itu. Pria ini begitu perhatian. Sepertinya ada cahaya ilahi yang terpancar darinya. Chen Yuan,
jika suatu hari aku akan mati seperti ini, maukah kau memberikan basis kultivasimu untuk menyelamatkanku? Omong kosong apa yang kau bicarakan? Jika kau sekarat, apalagi 5 tahun, bahkan jika itu 50 tahun, 100 tahun, apa itu? Bodoh, kenapa kau membandingkan dirimu dengan seekor anjing? Wang wang wang. Ketika Da Huang mendengar kata-kata ini, dia tampak sedikit tidak puas, dan berteriak pada Chen Yuan 2 kali. Dan Qin Wushuang mendengar kata-kata itu. Seketika tersentuh. Chen Yuan benar-benar rela mengabdikan seluruh hidupnya untuk kultivasi demi dirinya. Dia percaya bahwa Chen Yuan akan melakukan apa yang dia katakan, karena dia selalu menjadi orang yang menepati janjinya. Untuk sesaat, mata Qin Wushuang terpesona. Matanya merah dan air mata menggenang. Saudara Chen Yuan, jika suatu hari nanti kau dalam bahaya, aku rela mempertaruhkan nyawaku untukmu. Aku serius. Qin Wushuang. Tingkat kesukaan +1. Tingkat kesukaan saat ini, 101 poin. Ding. Target penjilat anjing, Qin Wushuang, tersentuh oleh cinta tanpa ragu Suisem, dan berhasil berevolusi menjadi penjilat anjing terkuat. Anjing penjilat ini adalah anjing penjilat pamungkas kedua atas nama pemilik, dan nilainya lebih dari 200 juta. Ia memiliki penampilan yang luar biasa. Ini adalah anjing penjilat pamungkas berkualitas tinggi. Pemilik akan mendapatkan hadiah berupa poin penguatan plus. Poin penguatan pemilik saat ini yang tersisa, 390 poin. Anjing penjilat ekstrim, dapat mentolerir semua temperamen buruk pemilik, tanpa batasan, tanpa prinsip, tanpa otak cinta super, ia percaya semua yang dikatakan pemilik, dan secara proaktif mencari alasan kesalahan pemilik, permintaan apapun yang diajukan oleh pemilik, ia akan dipenuhi tanpa syarat, bersedia melewati api dan air untuk pemilik. Bab 1048. Chen Yuan terkejut sejenak. Dia baru saja mengatakan sesuatu dengan santai, dan Qin Wushuang benar-benar maju menjadi anjing penjilat terhebat. Kau terlalu mudah dibujuk, kan? Mundur 1000 langkah. Bahkan jika semua yang dia duga benar, apa yang dikatakan Chen Yuan juga benar. Untuk menyelamatkan hidupnya, bahkan jika dia mengonsumsi 100 poin penguatan, tampaknya tidak akan banyak kerugian. Memperkuat hal ini, bulu berasal dari domba. Apakah kau perlu begitu tergerak? Chen Yuan, apakah kau butuh bantuanku untuk eksperimen ini? Tanya Qin Wushuang. Tidak perlu untuk saat ini. Kalau begitu, apakah kau ingin minum air? Tidak perlu. Chen Yuan, bolehkah aku membantumu menyeka keringatmu? Apakah kau ingin buah? Baru saja kau telah mengonsumsi keterampilan 5 tahun, kau pasti sangat lemah, apakah kau ingin beristirahat? Hampir setiap beberapa menit, Qin Wushuang akan berlari menghampiri Chen Yuan untuk merawatnya. Dia akhirnya merasakan kekuatan menjilat anjing yang sangat hebat ini. Suang-suang, aku punya tugas untukmu. Katakanlah. Banyak sarjana internasional terkemuka yang menginap di Hotel Regal baru-baru ini kembali ke Tiongkok. Bantu aku untuk menenangkan mereka. Ngomong-ngomong, aku akan terlibat dalam beberapa proyek dan mempekerjakan mereka untuk melakukan penelitian. Aku akan membayarnya. Ngomong-ngomong, masalah penghargaan tembakau juga harus dimasukkan dalam agenda. Sebarkanlah. Seluruh dunia harus menyebarkannya dengan baik, agar semua orang tahu bahwa penghargaan tembakau adalah penghargaan sains tertinggi. Chen Yuan memberinya beberapa tugas berturut-turut, jika tidak, dia akan benar-benar tak tertahankan. Saat ini, di dalam rumah Chen, Xuantian Yaozu memberikan diagnosis yang sangat rinci kepada Su Lele, dan butuh setengah bulan untuk sampai pada kesimpulan diagnostik. Generasi leluhur tabib dengan keterampilan medis yang luar biasa, bahkan penyakit yang dinilai sebagai penyakit mematikan oleh dokter lain, masih dapat diubah menjadi keajaiban di tangan leluhur tabib. Namun kali ini, Xuantian Yaozu benar-benar menghabiskan setengah bulan untuk mendiagnosisnya, yang menunjukkan betapa sulitnya penyakit ini. Guru, apakah penyakit saudari Lele dapat disembuhkan? Yao Qingtan bertanya dengan cemas. Pertanyaan ini sangat penting. Karena situasi Su Lele bukanlah pengecualian. Jutaan orang telah disuntik dengan serum prajurit super. Jika Su Lele bisa disembuhkan, itu berarti orang lain juga bisa disembuhkan. Bagi mereka yang berkecimpung di bidang medis, ini adalah prestasi besar. Dalam teori pengobatan Taois, setiap penyakit memiliki kemungkinan untuk disembuhkan. Jika Anda tidak dapat menyembuhkannya, itu hanya berarti keterampilan medis Anda tidak cukup tinggi. Kondisi fisik Nona Su sangat istimewa. Vitalitasnya saat ini dapat dikatakan sangat kuat. Setelah terluka, kecepatan penyembuhan dirinya sendiri telah melampaui pembangkit tenaga tingkat 3, dan hampir mencapai tingkat penyembuhan diri pembangkit tenaga tingkat 4, tetapi aktivitas selnya terlalu tinggi, dapat dikatakan telah melampaui batas kendali. Pada saat yang sama, tingkat konsumsi vitalitasnya hampir 50 kali lebih tinggi daripada orang normal. Misalnya,
jika awalnya dia memiliki tahun hidup, sekarang dia mungkin hanya memiliki 1 tahun tersisa. Ini untuk mengorbankan hidupnya sendiri, sehingga mendapatkan peningkatan kehidupan jangka pendek. Situasi ini tidak dapat diubah. Serum prajurit super yang disuntikannya telah lama menyatu dengannya. Jika kau ingin membunuh virus biokimia ini, itu sama saja dengan membunuh semua sel normal. Ini pada dasarnya tidak bisa dipecahkan. Setidaknya pada tingkat pengobatan saat ini, mustahil untuk membunuh virus saja dan mempertahankan sel-sel normal. Begitu Xuantian Yaozu mengatakan ini, udara langsung membeku. Tempat itu hening mencekam. Secercah keputusasaan muncul di wajah Sulele. Sebenarnya, dia sudah menduga hasilnya. Guru, apakah benar-benar tidak ada jalan keluar? Bukankah Anda mengatakan bahwa setiap penyakit dapat disembuhkan? Memang, secara teori, ada cara untuk mengobatinya, tetapi seharusnya tidak mungkin dalam kenyataan. Yaozu memikirkan sebuah cara, tetapi dengan cepat menggelengkan kepalanya lagi. Kurasa ide semacam ini terlalu absurd dan mustahil untuk diwujudkan. Cara apa? Guru, beritahu saya dengan cepat, jika Anda tidak memberitahu saya, bagaimana Anda akan tahu itu tidak mungkin? Tanya Yao Qingtan. Sangat sederhana. Anda harus tahu bahwa berlatih teknik bimbingan gen kosmik dan membuka kunci gen tingkat ketiga dapat mengubah hidup dan memperpanjang hidup hingga 100 tahun. Oleh karena itu, pembangkit tenaga tingkat ketiga mungkin dapat hidup hingga 180 tahun. Bahkan jika Anda hidup lebih dari 200 tahun, itu bukan hal yang mustahil. Sebagai analogi, umur pembangkit tenaga tingkat keempat dapat mencapai 300 tahun, pembangkit tenaga tingkat kelima dapat mencapai 400 tahun, dan pembangkit tenaga tingkat keenam dapat mencapai 500 tahun. Jika Nonasu membuka kunci gen tingkat ketiga dalam 1 tahun, dia secara alami akan memperpanjang hidupnya hingga 100 tahun. Bahkan jika dia menghabiskan 50 kali umurnya, dia masih bisa hidup selama 2 tahun lagi. Jika kau terus menerobos dan membuka kunci gen tingkat keempat dalam 2 tahun, kau bisa mendapatkan tambahan 2 tahun umur. Jika kau bisa terus menerobos dengan cepat hingga menembus tingkat ke-10, kau akan naik menjadi seorang suci, langsung menjadi Buddha, dan menjadi abadi. Tentu saja, virus kecil ini tidak bisa menggerogotinya. Xuantian Yaozu berkata dengan sungguh-sungguh. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang tercengang astonished. Mengapa semakin diucapkan, semakin misterius jadinya? Guru, apakah Anda bercanda? Mungkin ada harapan untuk menembus tingkat ketiga, tetapi mustahil untuk menembus tingkat keempat dalam 2 tahun, dan mustahil untuk menembus tingkat kelima. Butuh 100 tahun untuk mencapai tingkat kelima, bagaimana mungkin bisa menembus dalam 2 tahun? Yao Qingtan berbakat dan cerdas, tetapi butuh lebih dari 10 tahun untuk menembus puncak tingkat kedua. Jika bukan karena bantuan Chen Yuan, mustahil baginya untuk menembus level ketiga di usia kurang dari 20 tahun. Situasi ini sudah sangat langka. Sulele memulai terlambat, tetapi dia masih ingin terus melakukan terobosan. Kondisinya terlalu berat. Tidak heran gurunya mengatakan bahwa metode ini mustahil untuk dicapai. Aku ingin mencoba, bolehkah? Kata Sulele dengan wajah memohon, tetapi matanya lebih tegas dari sebelumnya. Lupakan saja, teknik penyaluran unik Yao Wanggu bukanlah rumor, tetapi kau bisa menjadikan Qingtan sebagai gurumu, dan dia akan membimbingmu, sehingga kau bisa berlatih teknik ini. Prestasi apapun yang bisa kau raih sepenuhnya bergantung pada keberuntunganmu sendiri. Xuantian Yaozu memikulnya di punggungnya dengan 1 tangan, dan dia mengelus janggut di wajahnya dengan penuh emosi. Masih sangat mungkin bagi Sulele untuk menembus level ketiga. Mampu memperpanjang hidupku selama 2 tahun dianggap sebagai berkah di tengah kesialan. Sedangkan untuk level yang lebih tinggi, jangan terlalu berharap. Guru, Anda tidak adil. Anda jelas memiliki keterampilan unik yang luar biasa, mengapa Anda tidak membiarkan kami berlatih? Anda juga menyuruh kami berlari, jongkok, dan melakukan push-up setiap hari. Kami lelah seperti anjing setiap hari. Kami perempuan, Anda bahkan tidak mengatakan Anda mengerti. Lin Ziluo berkata dengan marah. Segera mulai mengeluh. Jangan terlalu ambisius, fondasi Anda saat ini terlalu lemah, tunggu sampai Anda mengandalkan ketekunan Anda sendiri untuk menembus batasan Anda dan berhasil membuka kunci gen tingkat pertama, lalu kamu bisa berlatih menyalurkan energi. Karena kau masih punya kekuatan untuk tidak percaya, pergilah ke taman bermain dan lari lagi putaran. Xuantian Yaozu menunjuk dengan tangannya yang besar dan berkata dengan tenang. Apa? Guru, saya salah. Lin Ziluo ingin menangis tetapi tidak ada air mata, dia pasti sudah tahu lebih baik jika dia tahu lebih awal. Bab 1049. Benarkah? Ada penghargaan seperti itu? Ada berapa penghargaan rokok secara total? Hampir 10. Bukankah itu berarti bahwa selama Anda memenangkan penghargaan rokok,
Anda bisa mendapatkan 1 miliar koin Huaxia, yang 100 kali lebih tinggi dari hadiah Nobel. Itu kecil, strukturnya kecil, saya dengar setiap bonus di penghargaan tembakau adalah 100 miliar. Apa? Melihat berita ini, semua netizen terkejut. 100 miliar. Sungguh gila. Selama Anda bisa mendapatkan penghargaan rokok, Anda akan menjadi bintang seperti apa? Masih menjadi selebriti internet. Penghargaan rokok lebih efektif daripada kerja keras selama 10 kehidupan. Mulai saat itu, Anda bisa melawan kehidupan dan mengubah nasib keluarga. Anda bekerja keras untuk menjadi selebriti internet, dan Anda tidak bisa mendapatkan puluhan juta setelah bekerja sekeras itu. Yang terpenting adalah Anda tidak akan populer selama beberapa tahun. Lebih baik melakukan penelitian ilmiah. Belum lagi dikagumi, Anda bisa menghasilkan lebih banyak uang. Baik itu status sosial atau kontribusi, saya tidak tahu berapa kali lebih tinggi daripada selebriti internet. Ilmuwan adalah bintang sebenarnya. Masalah ini telah tersebar di kalangan akademisi. Tidak hanya penghargaan tembakau umum yang berhasil didirikan, tetapi pusat penelitian sains dan teknologi juga telah didirikan di bawah grup tembakau umum, yang menelan biaya triliunan dolar dan diinvestasikan dalam beberapa proyek penelitian ilmiah sekaligus. Yang pertama adalah teknologi jaringan 6G, yang kedua adalah teknologi kedirgantaraan, dan yang ketiga adalah teknologi pengembangan energi. Tembakau telah mengeluarkan pernyataan berani, siapapun yang dapat mengembangkan teknologi jaringan 6G akan mendapatkan bonus 100 miliar. Siapapun yang dapat menyembuhkan efek samping yang ditinggalkan oleh serum prajurit super akan memenangkan penghargaan obat asap umum. Oke, asap selalu hebat. Saya hanya ingin bertanya, mengapa namanya terdengar konyol seperti penghargaan rokok umum? Bukankah bisa dinamai penghargaan yang lebih berkelas dan berkelas? Anda tidak peduli dengan namanya, lagi pula, hadiah uangnya adalah yang tertinggi di dunia. Saya hanya ingin tahu apakah ini hanya trik pemasaran, atau apakah hadiah uangnya benar-benar diberikan. Jangan seperti lotre. Semua yang menerima hadiah adalah staf, yang menyebabkan saya tertipu selama lebih dari 10 tahun. Sebenarnya, mereka yang lahir di tahun 80-an dan 90-an bermimpi menjadi ilmuwan ketika masih muda. Tetapi ketika mereka dewasa, mereka menyadari bahwa menjadi ilmuwan tidak menghasilkan uang. Lebih baik menjadi selebriti internet. Tindakan Bapak yang membentuk nilai-nilai sosial, menurut saya, memiliki makna yang sangat luas. Hanya dengan memperkuat negara melalui teknologi kita dapat mencapai kebangkitan yang besar. Jika kaum muda menjadi selebriti internet, tulang punggung masyarakat akan runtuh. Pendirian penghargaan tembakau. Langsung di kalangan akademisi global, memicu gelombang besar. Bonusnya sangat tinggi. Tidak perlu biaya publisitas. Netizen dari seluruh dunia akan secara otomatis mempromosikannya untuk Anda. Tentu saja, ada juga sejumlah besar netizen yang menganggapnya sebagai lelucon dan merasa bahwa tidak mungkin untuk memberikan bonus 100 miliar. Jika ada 10 penghargaan, bukankah itu akan menjadi bonus 1000 miliar? Siapa yang bisa memberikan uang sebanyak itu untuk menghargai para ilmuwan? Keesokan harinya, Chen Yuan memulai diskusi akademis tentang dugaan Hodge di Universitas Yenching. Pidato kali ini juga membuat banyak sarjana tercerahkan. Tingkat matematika Dr. Chen telah diakui di seluruh dunia. Mereka telah menunggu lebih dari sebulan untuk kuliah akademis ini. Awalnya saya masih sedikit tidak puas, tetapi saat ini, semua orang yakin. 2 jam berlalu. Chen Yuan mendemonstrasikan dugaan Hodge dari perspektif baru. Tidak mudah bagi semua orang untuk berkumpul di sini hari ini, dan saya tidak terburu-buru, jadi mari kita bahas dugaan Poincaré. Begitu kata-kata ini keluar, semua sarjana tercengang. Mereka mengira Chen Yuan akan membahas eksistensi dan kesenjangan kualitas Yang Mills, tetapi mereka tetap diam tentang masalah ini. Sebaliknya, mereka membicarakan salah satu dari 7 masalah utama dunia lainnya, dugaan Poincaré. Dr. Chen, apakah Anda memiliki argumen baru untuk dugaan Poincaré? Benar sekali. Konjektur Poincaré membantu manusia untuk mempelajari ruang 3 dimensi dengan lebih baik, dan hasil yang dihasilkannya akan memperdalam pemahaman manusia tentang sifat-sifat manifold. Manusia ingin meninggalkan bumi dan pergi ke lautan bintang yang luas. Mungkin bukan hanya dengan menggunakan pesawat ruang angkasa. Mungkin penggunaan dan penguasaan teknologi ruang angkasa dapat membantu manusia di bumi memasuki tingkat peradaban yang lebih tinggi. Saat ini, mari kita bahas dugaan Poincaré. Chen Yuan berbicara dengan fasih. Mulailah analisis argumen dengan para fisikawan, astronom, dan matematikawan dari berbagai negara. Ikuti sudut pandang pemikirannya. Sebelum mereka menyadarinya, semua cendekiawan terkejut menemukan bahwa Dr. Chen benar-benar membuktikan dugaan Poincaré. Mengejutkan. Petrokimia. Asfiksia. Semua orang tercengang. Bukankah itu berarti Dr. Chen hanya memecahkan 3 masalah dunia?
Dia benar-benar memecahkan masalah dunia keempat di tempat. Sungguh mengejutkan, sungguh mengejutkan. Saya telah menunggu lebih dari sebulan. Saya merasa Dr. Chen ini agak terlalu sombong. Saya tidak menyangka akan mendapatkan hasil seperti ini. Saya segera membatalkan perjalanan pulang saya. Saya ingin bergabung dengan lembaga penelitian Dr. Chen. Dia pasti akan membawa penelitian akademis saya ke ranah baru. Sudah lebih dari setengah bulan sejak Jiang Manying tiba di Yanjing. Dia telah mempersiapkan produksi, siap untuk memulai. Kemudian dia sangat terkejut mengetahui bahwa drama ini sebenarnya mempekerjakan beberapa superstar Uranus untuk memainkan peran pendukung. Agak tersanjung untuk memainkan peran utama dalam posisinya saat ini. Selama proses persiapan, saya mendengar bahwa Bapak Yan akan memberikan kuliah di Universitas Yanqing hari ini. Karena itu, dia tiba di tempat acara lebih awal. Dia ingin melihat apa yang sedang dikerjakan oleh pria ini, yang telah diabadikan di lingkaran bisnis hiburan dan langsung mencapai puncak puluhan miliar bintang film. Dalam diskusi dan seruan dari banyak cendekiawan, dia tampaknya sedikit memahami signifikansi dugaan matematika yang ditunjukkan oleh Bapak Yan bagi dunia akademis. Bahkan memberikan kontribusi besar bagi perkembangan teknologi dunia masa depan. Sebuah perasaan yang tak terduga menghampiri hatinya. Bahkan jika dia tidak mengerti, dia tetap tahu betapa hebatnya penelitian akademis Chen Yuan. Jiang Manying. Tingkat kesukaan plus 30. Bukan hanya Jiang Manying yang hadir hari ini. Wei Ziling, Lin Sutong, Suan Yuan Duo, Qin Wushuang, dan lainnya juga hadir hari ini. Momen puncak Chen Yuan. Tentu saja mereka tidak akan absen. Bahkan dugaan poin care pun dibuktikan olehnya. Sungguh luar biasa. Seperti yang diharapkan dari kakak Chen Yuan, dia selalu bisa mengejutkan. Dia telah memecahkan 4 dari 7 masalah besar dunia. Dia jelas yang terhebat di dunia. Mata Lin Sutong semakin terobsesi. Lin Sutong. Tingkat kesukaan plus 1. Tingkat kesukaan saat ini, 102. Ding. Lin Sutong, si penjilat anjing, telah menembus 102 poin kesukaan. Kekaguman dan kekagumannya pada tuan rumah telah mencapai titik di luar akal sehat. Dia bersedia menerima semua permintaan tuan rumah yang tidak masuk akal tanpa syarat. Poin peningkatan hadiah adalah plus 100. Ding. Karena objek pengikat ini adalah yang pertama mencapai 102 poin, si penjilat anjing terhebat, tingkat kesukaannya telah mencetak rekor baru, dan hadiahnya berlipat ganda. Poin penguatan tuan rumah yang tersisa saat ini, 590 poin. Bab 1050. Dia pikir Lin Sutong akan terus mengganggunya, tetapi dia tidak menyangka bahwa popularitasnya bisa terus meningkat. Langsung mencapai rekor tertinggi baru. Bagaimana aku bisa menyingkirkannya? Aku lebih suka tidak memiliki poin penguatan ini. Wei Ziling. Popularitas plus 1. Popularitas saat ini, 96 poin. Ding. Wei Ziling, target penjilat anjing, telah menembus 96 poin popularitas, memberi hadiah kepada tuan rumah plus 10 poin penguatan. Poin penguatan tersisa saat ini, 600. Bulan ini, perusahaan Wei Ziling telah didirikan, dan dia juga bergabung dengan Serikat Mahasiswa Universitas Yan. Dengan koneksi Serikat Mahasiswa, dia secara bertahap memperluas jangkauannya ke dalam kumpulan talenta Universitas Yanqing. Dengan uang 1.000 miliar yang diberikan Chen Yuan kepadanya, dia mulai merekrut pasukan tanpa henti. Hanya dalam 1 bulan, perusahaan telah berkembang menjadi lebih dari 3.000 karyawan. Jaringan toko 6S nasional resmi diluncurkan. Karena banyak orang di perusahaan itu adalah mahasiswa berprestasi, dan beberapa di antaranya memiliki koneksi pribadi yang kuat. Meskipun mereka masih sangat muda. Tetapi ketika menyangkut pekerjaan, mereka sangat efisien. Dia tidak memiliki sikap mencari keuntungan di tengah kekacauan seperti Yu Tiao tua. Mereka memiliki uang, hubungan, dan koneksi, dan mereka juga menggunakan panji bos rokok. Dan itu tidak didasarkan pada keuntungan di awal. Hanya memperbesar bisnis. Bukankah hanya butuh beberapa menit bagi perusahaan semacam ini untuk berkembang? Mengikuti tren zaman, bahkan babi pun bisa terbang. Terlebih lagi, mereka bukan babi, tetapi sekelompok mahasiswa berprestasi tinggi. Di era ini, rokok selalu menjadi jalan keluar. Satu-satunya yang disayangkan adalah popularitas Suan Yuan Duo belum menembus titik kritis. Masih sedikit meleset. Setelah berbicara, Suan Yuan Duo mendekati Chen Yuan. Chen Yuan, aku mungkin harus pergi sebentar, dan aku tidak akan kembali ke Beijing dalam waktu dekat. Mata Suan Yuan Duo menunjukkan sedikit kengganan. Kau mau pergi kemana? Lakukan sesuatu, jangan bertanya. Baiklah, aku akan menunggumu kembali, tetapi kau masih berhutang syarat terakhir padaku, jangan lupakan itu. Chen Yuan mengingatkan.
Aku tidak akan lupa, saat aku kembali, apapun yang terjadi, aku berjanji padamu. Xuan Yuan Duo mengangguk, dengan sedikit keangkuhan dalam nada bicaranya. Dia mengakui bahwa dia menyukai Chen Yuan. Tetapi dia juga memikul misi keluarga dan kehidupan rakyat jelata di pundaknya. Dunia yang tampaknya damai ini sebenarnya memiliki arus bawah. Tidak ada yang namanya waktu tenang, tetapi beberapa orang terus maju dengan beban berat. Menurut informasi terbaru, baru-baru ini, sejumlah besar pejuang yang dimodifikasi secara biokimia telah memasuki negara secara diam-diam, dan skalanya semakin besar, membentuk kekuatan bersenjata yang kuat. Jumlah prajurit biokimia ini hampir melebihi 10 orang. Mereka tidak hanya memiliki senjata dan peralatan canggih, tetapi mereka juga dapat dihancurkan kapan saja. Mereka semua sebanding dengan agen top, cukup licik. Yang lebih mengejutkan adalah adanya kekuatan-kekuatan kuat yang memberikan perlindungan bagi para prajurit biokimia ini. Karena di antara orang-orang yang disuntik dengan serum prajurit super, ada banyak tokoh penting. Semakin banyak reformis yang meninggal baru-baru ini. Mereka akhirnya mulai panik. Pada saat ini, Skull and Bones mengusulkan cara untuk menyelamatkan mereka. Entah itu benar atau tidak. Kita hanya bisa memilih untuk percaya. Jika kau tidak percaya, hanya ada jalan buntu, tetapi aku percaya setidaknya ada secercah harapan. Di bawah paksaan semacam ini, beberapa orang secara alami akan memilih untuk berkompromi dan berkhianat. Agen transformasi biokimia sangat kuat secara individu. Ditambah dengan pelatihan tentara bayaran, sungguh sulit untuk dikendalikan. Mereka bahkan mulai secara paksa menyuntikkan serum prajurit super ke pejabat tingkat tinggi di negara lain, dan kemudian mengendalikan mereka. Kekuatan mengerikan ini telah diam-diam menginvasi dunia. Tugas Xuan Yuan Duo kali ini adalah untuk melenyapkan para pejuang transformasi biokimia yang bersembunyi di kegelapan dengan segenap kekuatan mereka. Skala ini terlalu besar. Mungkin tidak lama lagi negara-negara di dunia akan berada dalam kebuntuan. Krisis mengerikan telah tiba. Chen Yuan tidak banyak bertanya. Dia mendengar keseriusan dalam nada suara Xuan Yuan Duo. Baiklah. Ini yang kau katakan, apapun syarat yang kuminta, kau akan setuju. Xuan Yuan Duo mengangguk. Kemudian berbalik untuk pergi. Wang Cai, lacak ponsel Xuan Yuan Duo, kunci satelit global 24 jam, aku ingin tahu semua pergerakannya. Baik, Tuan, sudah saya atur untuk Anda. Wang Cai menjawab melalui headset. Sejauh ini, ada 810 satelit 5 bintang yang diluncurkan oleh Chen Yuan. Termasuk satelit yang digunakan Wang Cai untuk menyerang negara lain, jumlah totalnya melebihi. Dengan 2000 satelit di tangan, bahkan jika Anda pergi ke ujung dunia, mereka dapat mengunci Anda dengan kuat. Chen Yuan umumnya tidak mudah memata-matai orang lain. Jika dia mengintip, tidak ada yang bisa lolos. Saat ini, ponsel Chen Yuan tiba-tiba berdering. Menyalakan ide penelepon, itu Tina Morgan yang menelepon. Hei, bos, situasinya agak rumit, kata Tina Morgan dengan serius. Apa yang terjadi? Apakah rantai modalnya tidak cukup? Chen Yuan mengerutkan kening. Bos, ini bukan soal uang. Saya baru-baru ini menemukan bahwa rencana serum prajurit super, yang ditolak bulat oleh para eksekutif Skull and Bones beberapa dekade lalu, telah diam-diam diimplementasikan oleh pembicara pertama Edward selama beberapa dekade. Dia juga membangun basis transformasi biokimia yang sangat besar. Sejauh ini, basis transformasi biokimia ini telah membiakkan lebih dari 270 juta pejuang hasil rekayasa genetika. Jumlahnya mengerikan, dan semuanya telah dibersihkan ingatannya. Mereka tidak takut hidup dan mati. Di antara mereka, Chia mendukung dan menyediakan senjata serta peralatan. Awalnya saya berpikir bahwa dengan sumber daya keuangan, saya dapat memenangkan kelompok keuangan besar dan mendefinisikan kembali struktur Amerika Serikat, tetapi di hadapan kekuatan bersenjata absolut, berapapun uang yang Anda miliki, itu tidak berguna. Para pejuang transformasi biokimia yang ingatannya telah dibersihkan ini tidak dapat dibeli dengan uang. Maaf, bos, saya telah mengecewakan Anda, kata Tina Morgan dengan sangat malu. Chen Yuan memberinya begitu banyak keuntungan unik, tetapi dia tidak menyangka akan dikalahkan. Ini masih terjadi ketika dia memiliki otoritas kedua kecerdasan buatan. Kekuatan konsorsium besar di Amerika Serikat semuanya bodoh, dan ketika mereka melihat bahwa situasinya tidak benar, mereka segera bertindak sesuai keinginan. Fobole sekarang telah merebut ribuan perusahaan di bawah payungnya. Bahkan Bank Morgan pun diselidiki. Tidak apa-apa, kamu baik-baik saja. Hal-hal seperti uang hanyalah benda di luar tubuh. Jika negara Amerika dalam bahaya, kau bisa kembali. Lebih aman berada di sisiku, kata Chen Yuan dengan tenang. Begitu kata-kata itu keluar, Tina Morgan benar-benar tercengang. Chen Yuan mengeluarkan kekayaan yang tak terbatas,
ia mengerahkan Amerika Serikat dan bermaksud untuk mengendalikan dunia. Ambisinya tak perlu diragukan lagi. Cara yang digunakannya juga cukup luar biasa. Namun, dia telah bekerja sangat keras, tetapi pada akhirnya, karena kesalahannya sendiri, dia menjadi sombong tanpa alasan, meremehkan lawannya, dan melewatkan informasi yang sangat penting, yang menyebabkan kegagalan rencana tersebut. Kesalahan ini dapat menyebabkan dia kehilangan posisi hegemoni dunia. Awalnya diperkirakan Chen Yuan akan meledak dalam kemarahan yang dahsyat. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.